Sampurasun, ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya lebih rileks ya, santai dan nggak usah terburu-buru, santai saja. Tapi mungkin saya akan membahas hal-hal yang lebih ringan ya. Setelah kejadian kemarin, maaf bagi semua para jambeker yang ada di Indonesia ataupun yang di luar negeri yang mungkin sedikit kecewa karena akhir-akhir ini saya jarang upload video YouTube, apalagi video ceramah, semuanya saya hapus ya. Sampai suara saya agak sedikit serak kayak habis cinden nih. Tapi sehat-sehat semua ya para jambeker di seluruh Nusantara dan juga yang di luar negeri. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya ya. Tapi mungkin untuk sekarang dan kedepannya saya hanya akan bikin video-video yang ringan, yang tidak terlalu frontal dan membahas tentang agama, karena ini sangat rentan. Ternyata di Indonesia ini masih banyak orang Islam yang suka marah-marah. Jadi kita harus memaklumi ya. Karena hakikatnya Islam sebetulnya memberi kebahagiaan, selalu tersenyum, membuat orang lain di sekitar kita memberi vibrasi yang bahagia, bukan membuat orang sedih. Nah, kali ini saya akan membahas atau review tentang film PK. Kalian pernah mungkin melihat 2014 ada film judulnya VK. VK itu bahasa India, bahasa Indonesianya adalah PA, pendek akal. Kalau dalam bahasa India dialihbahasakan jadi VK, yang artinya VK itu adalah orang yang mabok. Jadi sebetulnya ini cerita tentang orang yang mabok agama atau mabok ketuhanan. Tapi bukan saya yang cerita ya, ini tentang film. Jangan tersinggung dulu ya. Slow. Tahan emosinya ya. Karena yang nonton di sini ternyata masih banyak anak kecil nih yang belum bisa menahan emosi. Jadi emosinya lebih besar daripada kesadaran dirinya. Jadi santai ya. Ini tentang film ya, bukan saya ceramah. Ini tentang film. Ngopi dulu ya, biar rileks, jangan emosi. Ngopi dulu teman. Kopi ketika otak perlu inspirasi. Luar biasa rasanya nikmatnya kopi ini. Kopi juga bisa jadi singkatan korban fitnah. Nah, cenah nyebutnya P lain F. Kata siapa orang Sunda nggak bisa nyebut F? Itu fitnah, nyebutnya fitnah F P. Orang Sunda nggak bisa nyebut F. Jadi kopi korban fitnah. Ya, kita lanjut reviewnya. Oke, nggak usah serius, santai, tahan emosi, jangan nafsu ya. Kita nggak menjelekkan siapapun, ini kita menjelaskan tentang sebuah alur film. Nah, mungkin kalau saya katakan bahwa film itu saya yang buat novelnya, banyak dari kalian nggak akan percaya. Tapi apa yang saya tulis di 2007 dan difilmkan 2014 sungguh menjadi kenyataan di zaman sekarang ini. Itu sebetulnya hanya sebuah fiksi lah, bahwa di cerita novel itu VK itu artinya orang yang dianggap mabok, penduduk bumi ya, bukan penduduk bumi. Ia berasal dari luar angkasa, dari alien yang datang ke bumi. Alien itu bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya apa ya alien? Alien itu bahasa Indonesianya pendatang, ya, passenger, ya, kalau passenger penumpang ya, comer, seperti saya newcomer di YouTube ini, saya newcomer, pendatang baru. Nah, alien itu artinya pendatang. Jadi kalau hakikatnya secara jiwa sebetulnya kita itu pendatang. Kita itu berasal dari luar, dari dalam angkasa, dari langit turun ke bumi untuk menjadi manusia. Kita itu makhluk spiritual yang tujuannya untuk menjadi manusia, dan ketika lahir ke bumi dalam keadaan telanjang. Nah, seperti dalam PK ini, ketika turun dari UFO
UFO-nya 3. Ya, itu pengalaman ketika saya diculik UFO, UFO-nya 3 katanya. Padahal maksudnya adalah bahwa ketika kita ke bumi ya ada 3 unsur lah. Hati, nafsu, dan pikiran. Kita turun ke bumi. Akhirnya diturunkan dalam keadaan telanjang dengan perangkat-perangkat nafsu, yaitu amarah, lawamah, supiyah, dan mutmainah. Nah, pas dalam keadaan telanjang ini hakikatnya fitrahnya bayi ya lahir dalam keadaan telanjang. Ya, nggak ada bayi yang tiba-tiba pakai baju. Coba lihat review awal dari film PK ini. PK itu artinya adalah mabok. Jadi PK itu artinya cerita tentang orang-orang yang mabok agama dan mabok ketuhanan. Nah, coba lihat kita reviewnya ya. Oke. Jadi ya begitulah. Kalungnya itu simbol dari pancaran jiwa. Jadi pancaran jiwa itulah remote control yang akan kembali kepada Tuhan. Jadi kalau kita kehilangan pancaran jiwa, maka kita akan sulit menemukan jalan kembali kepada Tuhan. Dan kita kan asalnya dari langit ya, dari Tuhan turun ke bumi membawa pancaran jiwa. Ketika bayi lahir itu kan ketika imut-imut itu kan lucu, bayi telanjang. Apa dosa ya kalau telanjang? Misalnya bayi mengencingi ibunya, dosa nggak kira-kira? Ya enggak lah, kalau namanya bayi kan kita nggak tahu apa-apa. Dan bayi selalu ingin tahu ini apa sih, ini apa ini. Ada mobil bergoyang, pengen tahu apa sih isinya. Terus kenapa orang pakai pakaian gitu kan? Nah, telanjang itu artinya simbol dari kejujuran. Ya, seperti yang pernah saya gambarkan bahwa kebenaran di dalam sumur tidak pernah keluar dari sumur, ya, tidak pernah keliling-keliling menyebarkan kebenaran. Jadi kebenaran di dalam sumur dan dalam keadaan telanjang karena baju kebenaran dan baju kebesarannya dipakai oleh kebohongan yang mengatasnamakan kebenaran. Jadi kebanyakan sekarang itu kalau yang keliaran itu adalah kebohongan yang memakai baju kebenaran, sedangkan kebenarannya telanjang. Nah, itu simbol dari film PK. Nah, itu kenapa saya nggak mau lagi membahas tentang agama. Yang ini saya seperti dalam kisah ini, dalam kisah PK ya, seorang wartawan yang akhirnya kapok karena akhirnya dia diadili. Jadi ya akhirnya ya itu diadili masa, disalahkan, dikapirkan, dan dianggap murtad. Ya itu udah biasa. Biasanya kebenaran ketika awal mula akan dianggap aneh dan dianggap nyeleneh gitu. Tapi itu karena apa? Karena mereka belum biasa. Jadi kita harus mengasihi, jangan memarahi, jangan benci, nggak usah benci. Kasihan ya, karena pikirannya dan otaknya belum nyampe. Jadi kita harus pelan-pelan aja. Mungkin dengan film atau apalah bisa sampai. Nah, awal mula dari scene film itu sebetulnya dari kisah nyata saya yang ya akhirnya menikah juga nggak lama karena berbeda keyakinan. Istilahnya kalau sekarang berbeda agama, jadi pecah. Nama saya itu aslinya adalah Suherman Yusuf. Di film ini jadi Sarparas Yusuf, ya. Itu sebetulnya kisah sendiri sih, PK-nya juga saya sendiri yang dianggap orang lain orang gila sendiri, memiliki cara berpikir yang berbeda. Nah, kalau seandainya kita seperti umum, maka ini seperti ikan yang berenang. Ya, kalau ikan yang hebat, ikan hidup itu adalah berenang melawan arus. Nah, kalau kita berenang mengikuti arus, ya ikuti aja apa kata umum, ya berarti ikan yang mati. Ya, bukan ikan hidup ya. Kalau ikan berenang tidak berani melawan arus. Jadi yang namanya ikan hidup berenang melawan arus. Dia beda sendiri, pakai helm kuning biar kelihatan sama Tuhan katanya. Beda sendiri. Karena apa? Karena
orang hebat itu adalah orang yang berpikir berbeda. Jangan berpikir sama seperti umum. Nah, jadi dalam scene awal itu adalah saya Suherman Yusuf. Dalam film itu mungkin Paras Yusuf yang akhirnya terjadi pisah karena beda salah paham. Salah paham karena beda agama akhirnya pisah. Jadi iman menyatukan kita dengan Tuhan, tapi agama justru memecah belah. Jadi bahkan cinta saja akhirnya jadi terlarang kalau beda agama ya. Nah, itu juga banyak mungkin kejadian terjadi di Indonesia ya, yang nggak bisa menikah karena beda agama. Tapi maaf, ini film ya, bukan saya yang bicara. Ini film ya. Tahan dulu emosi ya, jangan marah dulu. Slow bros, slow. Jadi jangan mudah emosi ya, slow aja. Saya tidak membicarakan siapapun, saya membicarakan film, review film Pique ya. Ini judulnya review film Pique. Nah lanjut ya, setelah itu akhirnya itu yang si perempuannya itu akhirnya si jago itu ketemu dengan si Pique. Saya sendiri juga itu si Pique itu yang orang anggap gila. Jadi saya mencari Tuhan tuh yang mana sih? Akhirnya saya masuk aliran ini, masuk aliran itu, masuk semua keyakinan pernah saya lewati. Bahkan semua jenis usaha waktu di Depok, semua jenis usaha kuliner saya pernah lewati itu. Ada tukang soto saya lewati, ada tukang bakso saya lewati karena nggak mau nggak beli, saya soalnya nggak punya duit. Jadi cuman dilewati aja. Jadi semua jenis kuliner yang ada di Depok waktu itu cuman dilewati jalan kaki. Karena saya nggak beli, saya nggak punya duit waktu itu CLBK. Cuman lihat beli kagak. Jadi ya semua jenis keyakinan pernah saya lewati. Saya pernah ngikutin aliran ini, pernah ngikutin aliran itu. Karena untuk mencari tahu yang mana sih yang benar itu. Nah itu yang dialami si Pique. Film ini ya, bukan. Tapi mirip sih sama kisah saya. Akhirnya saya menemukan kesejatian diri dengan diri saya sendiri. Tidak dari orang lain. Tapi melalui rintangan dulu. Melalui, masuk dulu golongan A, golongan B, keyakinan si ini, sini itu terus. Akhirnya saya menemukan kesimpulan sendiri. Jadi kebanyakan sekarang itu Tuhan itu ada dua. Tuhan yang menciptakan kita semua dan Tuhan yang diciptakan oleh pengertian, persepsi, akal, pikiran. Akhirnya saya pun didebat. Kalau di film ini kan berdebat ya sama si Tapaswi. Tapaswinya itu ulama atau ahli kitab. Tapi kalau sayanya itu hanya orang biasa yang dianggap gila sama orang lain. Makanya banyak komentar di YouTube juga, ini mah orang gila baru. Akhirnya saya jawab, saya mah udah lama gilanya, cuman Anda aja baru tahu. Jadi kalau nonton video saya, hati-hati ya, jangan emosi, nanti kebawa gila. Yang gila, gilanya los pikiran atau gilanya Anda terbakar oleh emosi gitu. Jangan emosi dulu bos, tenang. Ini review film ya. Sekali lagi ini review film. Jadi Pique itu adalah orang yang mabok. Dianggap mabok sama orang lain, padahal orang yang menuduh si Pique itulah yang pada mabok agama, mabok ketuhanan. Nah ini film. Nah, akhirnya didebat saya dengan Tapaswi, si Pique dengan Tapaswi. Di film itu didebat, tapi kenyataannya kalau saya diadili masa, dituduh rame-rame murtad, kafir, akhirnya saya harus sadat lagi. Sadat mengucapkan, maaf bos, sadat itu bukan diucapkan, tapi harus dengan rasa. Islam itu harus memberi kebahagiaan, bukan memberi kemarahan. Aduh, itu bukan Islam bos. Islam itu jangan marah-marah, slow. Islam itu harus ramah-ramah, memberi kebahagiaan. Karena mereka sedang marah-marah, akhirnya terpaksa saya harus menangis karena api yang sedang berkorbar bisa dipadamkan dengan air mata, ya, air hujan. Ya, kalau api sedang membara di suatu ruangan, turunkan saja air hujan, maka redam, ya, apinya redam. Ya itu tujuannya apa? Yaitu seperti Ibrahim dibakar oleh kebencian, dibakar oleh kemarahan karena Ibrahim waktu itu memenggal sembahan-sembahan orang Quraisy. Jadi akhirnya pada marah. Ya ngakunya sih bertuhan, tapi kemarahannya nggak kekontrol. Jadi bahaya itu adalah merasa benar.
ya. Lebih baik seorang pendosa yang merasa dirinya bersalah dan menangis daripada seorang alim yang soleh tapi merasa dirinya benar. Itu paling bahaya. Janganlah merasa benar, tapi benarlah dalam merasa. Janganlah merasa hebat, tapi hebatlah dalam merasa. Ya, kita harus memaklumi. Ya, itu aja. Jadi jangan marah-marah ya. Ini film. Ya, debatnya seperti ini. Intinya film PK itu sebetulnya ini adalah gambaran diri saya sendiri yang kejadiannya pada bulan ini. Ya, ini untuk mengenang. Padahal itu film 2014 dan ditulis dalam novelnya 2007. Tapi kejadiannya pas dengan kejadian yang telah terjadi. Dan itu saya alami. Saya berjuang sendiri. Ya, tapi kalau seandainya kalian mendukung, ya dukunglah. Kalau enggak, ya kita nggak mendapat dukungan. Karena dalam hakikat berketuhanan itu kita mempertanggungjawabkan diri masing-masing. Ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi saya tidak menyinggung siapapun di sini. Saya hanya review tentang film PK. PK itu bahasa Inggris, bahasa India, bahasa Indonesianya itu mabok agama. Jadi maaf bagi para semua jambeker yang mungkin agak kecewa, kenapa ya tiba-tiba ngilang? Oh, video-videonya banyak dihapusin. Ya kita harus memaklumi, bro. Karena di sini itu pendengarnya tidak semuanya cerdas, ya. Jadi kita kalau misalnya memberikan pilihan, misalnya Anda memberikan singkong, terus satu lagi buku motivasi, setumpuk buku motivasi dengan setumpuk singkong diberikan kepada anjing atau kepada babi. Mana yang akan dipilih oleh anjing atau babi? Ya jelas dia akan memilih singkong. Ya, tidak akan tahu buku motivasi, dia tidak perlu, tidak mengerti. Jadi jika hidupnya hanya untuk makan dan beranak pinak, hanya untuk beranak pinak, hanya untuk berkembang biak, maka nggak ada bedanya dengan binatang. Jika hidupnya yang dipikirkannya hanya untuk makan dan beranak pinak, hanya untuk mendapatkan uang. Jadi kita harus memaklumi. Kalau sama binatang, jangan marah. Kita harus mengasihi. Saya pernah punya anjing namanya ini banyaklah dulu saya pernah punya anjing Rottweiler dan anjing Siberian Husky gitu kan. Kita bukan marah, jangan marah sama hewan. Kita harus mengasihi karena yang mereka butuhkan adalah makanan dan beranak pinak. Jadi kalau mereka ngomong-ngomong, oh berarti belum apa beranak pinak. Kalau mereka ngomong lagi, berarti dia butuh makan. Atau misalnya merasa lapaknya terganggu, ya. Kalau merasa lapaknya terganggu, misalnya dia dagang di situ, terus kita, padahal sebetulnya kita nggak bermaksud dagang, misalnya lewat ke situ gitu kan. Oh ini mau dagang apa lagi? Jadi ngambek. Jadi biasanya ngambek itu merasa lapaknya diganggu. Dia usaha di situ. Terus kita misalnya melakukan yang mirip-mirip sama dia padahal tidak bermaksud untuk dagang, tapi kan merasa terganggu itu karena berarti dia takut lapaknya diambil orang gitu, takut dagangannya diambil orang, takut kesedot sama orang. Jadi ketika orang marah atau ngamuk, nafsu amarah itu berarti nafsu hewani, daya-daya hewan atau nafsu supiah atau binatang yang memang hidupnya cuma untuk makan, ya, dan beranak pinak. Tidak perlu yang namanya buku motivasi untuk meningkatkan atau mengupgrade pemahaman atau mengupgrade keyakinan. Facebook saja upgrade ya, update. Ya selalu di-upgrade biar lebih canggih. Jangan di Pentium 1 terus. Jangan ortodok terus ya, harus di-upgrade menjadi modern. Ya begitupun pengetahuan harus di-upgrade. Tapi kalau misalnya dia pengennya begitu ya udah, kita nggak usah memaksakan. Dan kalau memang tujuannya untuk makan dan beranak pinak, ya kita nggak menyalahkan ya. Karena memang banyak orang tujuan hidupnya cuma untuk makan. Dia tidak berpikir tentang
kematian dan hidup setelah matinya. Makanya kenapa saya menangis ketika saya diadili dan ketika saya dihakimi masa, karena saya kasihan karena hidupnya hanya untuk makan dan beranak pinak dan emosi diutamakan, merasa benar. Jadi orang-orang yang Islam itu harusnya memberi kebahagiaan, bukan membuat orang sedih, apalagi menyudutkan dan menyalahkan orang lain. Kita harus bijaksana, bukan terbawa oleh nafsu. Keputusannya harus bijaksana ya. Jangan keputusan yang dihasilkan oleh pikiran, karena pikiran itu nafsu, tapi menggunakan rasa kasihan. Kita tidak boleh marah, kita harus kasih sayang, karena Islam itu Rahman Rohim ya, dan memberi kebahagiaan. Jadi selalu bahagia ya, jangan lupa bahagia ya, jangan sedih dan jangan marah. Itu saja review dari film Pike yang artinya mabok agama. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang mungkin nanti akan ada video bodor, video apa, atau bikin ngechat dan lain sebagainya, yang jelas dengan tampilan yang berbeda. Sampai jumpa lagi. Sampurasun. Salam kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sampurasun.